Pesawat aman berarti, nggak perlu swab lagi. Naik kereta api juga aman, nggak perlu swab lagi. Peduli Lindungi sudah siap. Kalau terjadi Omikron ini, mungkin tahun yang lalu yang berjatuhan korbannya lebih banyak daripada tahun yang lalu itu. Untung Omikron ini, varian ini terjadi sekarang ketika kita semua sudah divaksin. Betul, sehat kamu. Untung banget. Untung banget. Bukan berarti bahwa Omikron ini tidak fatal, fatal ini. Tapi karena kita udah punya resistensi dan imun yang cukup, maka nggak terlalu fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati rekan-rekan OPD yang hadir di sini dan Kepala Dinas Pendidikan, diwakili Mas Lutfi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Nggak ada kelihatannya ya? Ada nggak? Belum datang, masih di Bali. Kemarin kita sama-sama ke Jakarta, terus dari Jakarta dengan Pak Wali langsung ke Bali. Pak Adi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. LH ada? Oh LH, yang punya gawe ini kan LH dan Mantap. Dinas Pendidikan kan gitu, Adi Wiyata ini. Dari pertanian, oke, iya. Karena itu harus ada kolam loh Bu, kolamnya agak lebih besar, ikannya lebih bagus. Ya. Nanti dikasih ya Bu. Goreng. Harus kelihatan bahwa ini sekolah Adi Wiyata itu kolam-kolam ikannya bagus itu loh. Saya baru tahu bahwa sekolah SMP 8 ini sampai ujung sana. Pernah ke situ. Komite, wah. Ada Pak RW juga saya ini. Ada Pak RW, 2 RW yang saya kenal ini. Para guru, ya, staf dan juga yang kita banggakan siswa SMP 8. Angka 8 itu Bu, kepala sekolah itu bagus, enggak ada ujungnya itu loh. Iya. Ya. Lingkar terus, sempurna. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bu kepala sekolah. Kalau mau jadi juara menurut Ibu itu kira-kira apa yang harus dibuat? Kalau fisik pasti mungkin kita kalah. Walaupun standarisasi fisik ada. Apa? Untuk menjadi sekolah Adi Wiyata tingkat nasional. Apa? Salah satunya ya budaya ini bagus. Salah satunya ya tadi kita udah jalan-jalan ke situ. Salah satunya mungkin kolam kita itu harus diperbagus lagi. Kalau mau unggul, kalau mereka itu 4 ya kita 8. Kalau kita checklistnya ini kalau saya lihat mungkin kalau fisik kita kalah. Karena dalam waktu dekat yang mungkin sampai bulan Juni ya penilaiannya, ya apa yang bisa kita lakukan, ya bukan apa boleh buat apa boleh jadinya, buat apa boleh. Nanti saya usulkan Pak Lutfi, minggu depan saya kalau Pak Bu Yuni udah pulang atau Mas An, saya nanti akan ajak Bu Yuni, Bu Kepala Sekolah dan komite untuk ngobrol bareng kira-kira apa yang bisa kita buat untuk waktu yang dekat ini. Apa yang harus kita buat. Nah, kalau itu clear, tolong Bu Kepala Sekolah dan komite coba dulu. Yang pertanyaan saya tadi, kalau mau juara, anggap yang juara lah. Itu seperti apa konsepnya? Profil SMP 8 untuk juara atau tadi bilang bukan lomba, ini adalah status, sifatnya status. Itu apa saja? Kalau yang status nasional, kalau perlu status dunia, itu apa? Kalau status prestasi Adi Wiyata dunia itu kira-kira seperti apa? Coba di checklist. Terus kita unggul di mana? Kita unggul di mana? Nah itu yang kita perkuat. Tapi yang lain-lain tetap sifatnya standar, minimal harus kita lakukan. Nah itu yang kita buat. Gapnya di mana? Kalau tadi bilang SMP 2 Tengaran itu top, Marco top, ya belum tentu juga. Mungkin secara luar begitu. Tapi kita lihat mana yang kita bisa unggul dari dia. Karena walaupun kita benchmark misalnya SMP 2 Tengaran itu menjadi benchmark kita, kemudian kita ukur gap kita itu ada di mana, belum tentu SMP Tengaran, SMP 2 Tengaran itu punya kekuatan budaya seperti kita. Saya tadi waktu mereka lagi teman-teman guru dan siswa lagi latihan nari,
Saya tanya, ini siapa yang ciptakan ini? Oh, ini kita-kita aja yang ciptakan. Hebat. Kenapa tuh nggak mulai dipatenkan? Jadi ada daftar paten SMP di Indonesia yang memiliki hak paten paling banyak di bidang budaya itu satu. Pas sampai di ruangan sana, saya langsung minum beras kencur dari lidah buaya. Itu cipta beras kencur itu hak paten kedua. Ada keripiknya, hak paten ketiga. Kemudian apa lagi? Permen. Hah? Permen. Permen, hak paten keempat. Apa lagi? Jadah gendeng. Hah? Jadah, hak paten kelima. Hampir saya tadi di sana tuh hampir 10 hak paten yang bisa dibuat oleh SMP 8. Ada 10. Coba tak tanya, ada enggak sekolah di Indonesia yang punya hak paten? Ada tapi sedikit. Kalau belum ada, itu bisa menjadi keunggulan kompetitif dari SMP 8. Itu diferensiasinya. Saya sendiri DPRD sekarang sementara menginisiasi yang namanya peraturan daerah tentang pemajuan budaya. Karena itu saya sekarang pokir-pokir saya sekarang lagi, wah semua kelompok budaya udah 10 juta, saya main hambur-hambur. Jadi kalau mau cepat. Iya, cepat. Tapi harus ada kelompok, ada sanggarnya. Sanggarnya itu harus resmi. Karena penerima hibah itu harus resmi. Mumpung sekarang penerima hibah itu tidak seperti dulu harus ada kumham segala, tidak ada sekarang. Yang penting pengesahan dari OPD terkait clear, dia bisa jadi penerima hibah. Kenapa harus pemajuan budaya ini menjadi perda? Karena Salatiga ini bingung perdanya apa? Apa budayanya ini Salatiga? Coba tanya. Yang tadi ini budaya apa? Kita ini bingung juga. Kadang-kadang kiblatnya ke Solo. Kalau baju pengantin misalnya, baju pengantin kita itu kiblat budaya kemana? Ke Solo, ke Jogja, ke Semarang atau kemana? Tapi yang Salatiga itu apa? Ya akhirnya muncul kita mempatenkan baju adat perkawinan Salatiga. Tentunya ada kajian, bukan yang harus merdeka duluan, bukan muridnya. Yang merdeka duluan itu adalah gurunya. Karena murid ini tanpa kita sadari sudah merdeka duluan itu loh. Mereka itu lebih hebat dengan HP-nya itu daripada mama dan ibu bapaknya itu. Sebenarnya kekuatan dari perubahan teknologi itu ada di ini. Dan anak-anak itu sudah ke sana. Sementara ibu bapaknya ini belum ke sana, masih gaptek dengan ini. Anak saya itu sendiri tanya itu saya. Untuk apa saya ditanyakan di sekolah itu lebar tiang gawang? Di sekolah loh, ditanyakan lebar tiang gawang bola kaki. Wong saya cari Google dalam 1 detik dapat kok Pak. Apa manfaat lebar tiang gawang itu? Pengetahuan itu bukan lagi sesuatu yang harus dicecokin, bukan. Pengetahuan itu harus dia cari saja. Kalau begitu tugas sekolah apa? Apa mentransfer ilmu? Wong ilmunya ada di sini semua. Anak saya itu enggak belajar bahasa Mandarin, tiba-tiba bisa Mandarin, bisa bahasa Jepang. Tidak diajar guru-gurunya. Kalau begitu, fungsi sekolah itu apa? Dalam merdeka belajar ya, bukan merdeka semerdeka-merdekanya, bebas, bukan itu maksudnya. Sekolah lebih memegang peranan pada metodologi belajar. Kalau saya ya, menurut saya, pada metodologi belajar. Bagaimana mempersiapkan suasana belajar supaya anak-anak bisa belajar. Karena kontennya semua ada di sini. Mau apa? Anak saya itu kelas 3 SMA itu bisa menceritakan tentang obornya si Jinping itu. Dengan sejelas-jelasnya. Nah, pengetahuan ini kan bukan pengetahuan dari guru. Dulu satu-satunya pengetahuan adalah guru. Sekolah. Itu pusat belajarnya. Sekarang enggak. Bukan sekolah satu-satunya pusat belajar. Bukan guru.
Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali, 1 kali lagi. Yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup dipersilakan. Terima kasih. Yang ketiga dari Dinas Pekerjaan Umum dipersilakan. Tidak ada. Dari Dinas Pertanian dan Pangan. Masih gamelannya. Dan yang terakhir adalah dari Ketua DPRD Kota Salatiga, Bapak Ganjar Ishak Balik SE MSI. Paske. Ya, kita berlutut untuk pembukaan IAP dan langsung ajuan langsung. Masih ada lebih